Dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Mari saat ini kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil waktu teduh. Amin. Mazmur 56 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita, melindungi bahkan menjaga kita tiap waktu. Kiranya kita boleh terus hidup mempercayai Dia dalam setiap suka ataupun duka kita, karena Ia adalah sobat kita yang setia. Mari kita menyatakan iman kita dengan menaikkan pujian Ku Percaya Padanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur saat ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan dan memiliki iman percaya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah iman yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami jikalau mungkin ada di antara kami yang terkadang meragukan akan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami jalan di dalam kehidupan kami dengan kekuatan kami, tanpa menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin kami. Tetapi Engkau tetap setia ya Tuhan menyertai kami, mengampuni kami, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, mungkin kita merasa khawatir, takut, atau cemas akan hari depan, hari esok. Namun, kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang setia, yang terus ada dan menyertai setiap hidup kita. Bukan dengan kuat gagah kita mampu melewati segala hal dalam kehidupan kita. Namun, semua itu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan sajalah yang memampukan kita. Sehingga ketika badai hidup menerpa kita, kita tidak ragu, kita tidak takut, sebab Ia ada berserta kita. Ia tinggal bersama kita. Mari bersama dengan penuh iman kita menyatakan Allah perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ragu, lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja
Benar Bapak Ibu, bahwa jalan hidup yang kita diterangi oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita untuk mendengar sang sumber terang kehidupan kita yang kita percayai. Biarlah melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan, kita dapat dikuatkan, ditegur, dibimbing untuk semakin percaya kepadanya, hidup serupa dengannya, dan hidup terus memuliakan Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara, saya bersyukur hari ini boleh berbagi berkat firman Tuhan dengan saudara. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita tahu memang sangat tidak mudah seperti hari ini, saya berdoa supaya kiranya setiap kita semakin giat beribadah, kita menyembah Tuhan dan kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengar suara-Mu lewat firman-Mu.
Kami rindu ya Tuhan untuk kami sekali lagi dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami pada waktu kami mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Hati kami, pikiran kami dikuasai oleh-Mu ya Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri yang boleh memimpin kami, mengubahkan kami lewat apa yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 56. Mazmur 56. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur nomor 56. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, bagian itu boleh tetap saudara buka sehingga saudara bisa tetap mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena akan seringkali saya refer kembali ke dalam bagian itu. Nah saudara, Mazmur 56 bicara tentang sebuah masalah yang sangat umum bagi manusia, yaitu ketakutan. Saudara, ketakutan itu adalah pengalaman dari semua manusia. Dan ketakutan saudara bisa timbul karena berbagai macam penyebab. Saudara, kita bisa takut sakit, kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, kita takut kecelakaan, kita takut orang merampok kita takut kematian, kita takut dan khawatir karena berbagai macam hal. Dan di balik daripada semua ketakutan itu, sebetulnya ada sebuah kesadaran yang sama, yaitu bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Kita tidak berkuasa mengatur dan menentukan semua detil di dalam hidup kita. Kita memang saudara bisa sakit. Kita memang bisa dirampok. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa mati. Kita bisa mengalami macam-macam yang tidak kita inginkan. Dan semua itu berada di luar kendali kita. Dan itulah sebabnya kita takut. Saudara, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia juga punya alasan yang sangat kuat untuk takut. Karena situasi yang dia alami pada waktu itu jauh berada di luar kendalinya. Saudara, konteks bagian ini dituliskan di ayat 1 bagian akhir. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, mari kita perhatikan sedikit demi sedikit apa yang disampaikan Daud di dalam bagian ini. Kita mulai dengan coba mengerti situasi yang dialami Daud waktu itu. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat, saudara, pada waktu itu Daud sebetulnya sudah pernah memiliki segala-galanya. Saudara, dia sudah menjadi pahlawan daripada bangsa Israel. Di mana-mana orang Israel memuja Daud. Saudara, dia juga menjadi favorit orang kepercayaan dari Raja Saul. Dia menjadi teman baik putra dari Saul. Bahkan dia menikah dengan putri dari Raja Saul. Saudara, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga dinubuatkan oleh Samuel akan menjadi raja menggantikan Saul.
Saudara, maka segala sesuatu sepertinya sudah ada di dalam genggaman tangan dia. Reputasinya baik, posisinya baik, masa depannya baik, semuanya dia sudah punya. Tetapi saat Daud menuliskan Mazmur 56 ini, segalanya seperti sudah terlepas dari genggaman tangannya. Daud, saudara, bukan hanya sudah kehilangan jabatan, tetapi dia juga kehilangan istri, dia kehilangan rumah, dan dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain terus menerus. Dia bahkan tinggal di dalam gua-gua sebagai pelarian. Saudara, dia kehilangan reputasi dari seorang pahlawan nasional berubah menjadi buronan nasional. Dikejar kemana-mana, kemanapun dia pergi, jiwanya terancam. Saudara, Raja Saul mengejar dan ingin membunuh dia. Kemanapun Daud bersembunyi, tidak ada tempat yang aman, karena selalu ada orang yang kemudian melaporkan kepada Saul. Saudara, maka Daud terus lari sampai ke daerah Filistin di Gat ini. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi ketika Daud tiba di sana. Dia adalah orang Israel yang membunuh Goliat, pahlawan Filistin yang berasal dari Gat. Dan dia berada di Gat, kota asal daripada Goliat itu. Dia musuh besar orang Filistin. Maka satu-satunya kemungkinan mengapa Daud sampai berani lari ke Gat adalah dia sudah sangat putus asa dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dan bisa diduga, saudara, bahwa di sana kemudian dia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dan kalau kita baca kisahnya, saudara, di dalam 1 Samuel, begitu takutnya Daud, sehingga dia pura-pura menjadi gila supaya dia tidak dibunuh. Dikatakan, saudara, dia sampai garuk-garuk pintu, dia biarkan ludahnya menetes di janggutnya seperti orang gila. Titik itu, saudara, mungkin adalah momen paling hancur dan rendah di dalam hidup Daud. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat dia di dalam ayat 2-3. Dia berkata, orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteruku menginjak aku sepanjang hari, banyak orang memerangi aku dengan sombong. Lalu ayat 6-8. Mereka mengacaukan perkaraku, bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mengintip, mengamat-amati langkahku. Saudara, dari seruan Daud ini kita tahu bahwa musuh Daud ternyata bukan hanya Saul dan orang Filistin yang mau membunuh dia, tetapi ada banyak musuh yang lain. Saudara, mereka mungkin adalah sesama orang Israel yang senang melihat Daud jatuh. Mereka mungkin terus menjelek-jelekan nama Daud di depan Raja Saul. Mereka memfitnah dia. Mereka menolong Saul dengan terus mencari cara untuk bisa menangkap dan membunuh Daud. Mereka bersuka cita melihat keadaan Daud saat itu. Mereka yakin bahwa Daud sudah hancur. Dari orang yang berada di atas sekali menjadi orang yang berada sangat di bawah sekali. Saudara, itu kondisi Daud. Dan bagi Daud, saudara, dia tidak tahu sampai kapan semua ini akan terus terjadi. Bukan saja dia betul-betul sakit hati, tetapi Daud bahkan tidak tahu bagaimana dia harus hidup satu hari demi satu hari. Dia tidak tahu apakah akhirnya satu kali dia akan ditangkap, berhasil ditemukan, ditangkap dan kemudian dibunuh. Maka dengan jujur, saudara, Daud mengaku dia takut. Saudara, tetapi apa yang dilakukan Daud pada waktu dia takut? Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Apa yang dilakukan ketika dia takut? Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang dikatakan oleh Daud. Yang pertama, di ayat 4 sampai yang kelima, Daud berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara, sadar atau tidak sadar, ketakutan kita sebenarnya selalu berkaitan dengan apa yang kita percaya. Kalau kita tidak takut kepada semut, sebetulnya, saudara, adalah karena kita percaya pada kemampuan kita untuk membunuh semut, bukan? Kalau kita takut kepada kecoa, sebetulnya, saudara, adalah karena kita tidak percaya bahwa kita berani injak kecoa, bukan? Saudara, pakai gambaran lain, kenapa kita takut lewat tempat gelap, banyak preman di waktu malam hari? Kenapa kita takut lewat sana? Karena kita tidak percaya kepada kemampuan kita untuk kabur
atau kemampuan kita untuk melawan kalau kita diserang oleh preman-preman itu, bukan? Tetapi saudara, coba kalau kita lewat di tempat yang sama, di jam yang sama, gelap yang sama, premannya sama, tetapi bersama dengan kita ada 10 tentara dengan senjata lengkap. Saudara, apakah kita akan takut? Lain sekali rasanya. Kita berani, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kepada mereka. Saudara, bisakah kita melihat ini di dalam hidup kita? Ketakutan bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Karena bagaimanapun kita memang tidak memegang kendali atas hidup kita. Banyak hal tidak bisa kita atur dan mungkin akan menimpa kita. Dan wajar kalau kita takut. Bagaimanapun pasti ada ketakutan di dalam diri kita ketika kita menghadapi penyakit, kekhawatiran, ketika kita melihat keadaan keluarga yang kacau, kekhawatiran melihat bisnis yang berantakan. Tetapi bisakah kita melewati lembah ketakutan yang sama itu? Kita melewati masalah yang sama, mungkin sakit yang sama, musuh yang sama, duka cita yang sama, kekhawatiran yang sama, tetapi dengan percaya kepada Allah. Karena kita menjalaninya bersama Allah. Saudara, maka saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah engkau kepada Allah? Apakah engkau betul-betul percaya kepada Allah? Saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara sudah percaya kepada Allah di dalam hal keselamatan, bukan? Saudara percaya ada pengampunan dosa, ada anugerah keselamatan, ada hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara percaya bahwa Yesus mengasihimu, Roh Kudus membimbingmu. Engkau percaya kepada hal-hal yang sebesar itu. Tidak bisakah, saudara, kita juga percaya kepada Allah di dalam hal yang jauh lebih kecil. Seperti ketakutan kepada berbagai hal. Percaya kepada Allah di tengah kekhawatiran akan banyak hal. Soal penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Soal masalah keluarga, soal menemukan pasangan hidup, soal dosamu yang tidak bisa lepas, soal masa depan anakmu, soal ekonomimu, soal pekerjaanmu, soal masa depanmu yang tidak jelas mungkin. Percayakah engkau kepada Allah atas hal-hal yang sebetulnya jauh lebih kecil itu daripada keselamatanmu dan hidup kekal? Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 25. Daud pernah menulis begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 55 ayat 23 dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Filipi pasal 4 ayat 19. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, percayakah kita akan hal-hal itu yang dikatakan di dalam Alkitab? Daud belum selesai. Saudara, dia percaya kepada Tuhan yang seperti apa? Ayat 4 Mazmur 56 dia berkata, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia ulangi lagi ini di ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ketika Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia tidak asal ngomong. Dia bukan sekedar menenang-nenangkan diri sendiri. Kepercayaan Daud bukanlah kepercayaan buta atau sekedar berusaha positive thinking, bukan. Tetapi kepercayaan Daud adalah berdasarkan firman Tuhan. Saudara, saya membaca sebuah kesaksian dari seorang ibu yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Dia berkata begini, tiap hari dia menuliskan kata-kata iman. Dia berkata begitu. Suamiku pasti dikembalikan Tuhan kepadaku. Suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Suamiku adalah suami yang mengasihiku dan seterusnya. Dia tuliskan itu dan dia percaya itu benar. Nah, puji Tuhan memang akhirnya suaminya kembali dan bertobat. Makanya dia bisa kesaksian. Tetapi itu ngaco, saudara.
Tidak ada janji Tuhan seperti itu di dalam Alkitab. Tulis apa yang kamu percaya maka pasti akan terjadi. Tidak ada. Saudara, Daud tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Saudara, Daud tahu firman Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saudara, di zaman Daud mungkin itu berarti ada 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, dan mungkin Yosua dan Hakim-Hakim. Hanya sebagian saja dari Alkitab yang kita punya sekarang. Tetapi itu cukup memberitahu dia tentang karakter dan maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud mungkin juga mengingat secara spesifik bagaimana Tuhan berfirman kepada dia secara langsung melalui Samuel bahwa dia pasti akan menjadi raja atas Israel. Dia belum menerima penggenapan janji itu. Bahkan kenyataan yang dia hadapi hari itu sangat jauh berbeda. Tetapi dia percaya firman Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun lama, sekalipun situasi terlihat tidak mungkin, tetapi firman Tuhan pasti akan terjadi. Saudara dan saya tidak punya wahyu khusus dari Tuhan seperti Daud. Secara spesifik tentang apa yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Kita tidak punya itu. Tetapi kita punya Alkitab yang lengkap. Dan Alkitab memberitahu kita segala hal yang perlu, baik untuk keselamatan kita maupun untuk kehidupan rohani kita. Dan ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk mengerti, memahami dan menuntun hidup kita. Maka pertanyaannya, saudara, apakah kita mengenal Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab? Apakah kita berpegang kepada janji-janjinya di dalam Alkitab yang pasti akan digenapi? Dan apakah kita terbuka kepada pimpinannya? Bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang dia mau. Saudara, kalau kita tidak belajar tentang Allah dan mengenal dia lewat firman-Nya, kalau kita tidak terbuka untuk dipimpin olehnya, tidak heran kita sulit berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, di ayat 9 sampai yang ke-10, saudara, Daud berkata dia yakin Tuhan peduli kepada sengsaranya. Saudara, kata sengsara di sini di dalam bahasa Ibrani adalah kata yang bisa diartikan wandering. My wandering, engkaulah yang menghitung-hitung. Nah, saudara, saya mencari terjemahan yang tepat untuk wandering di dalam bahasa Indonesia. Karena biasanya kita mengerti wandering itu berarti berjalan dengan santai, tanpa tujuan. Maka mungkin bisa diterjemahkan berkelana, mengembara. Tetapi saya kira kata yang paling pas menggambarkan maksud kata ini adalah ngeluyur. Berjalan ke sana kemari, tapi tanpa tujuan, pergi ke sana dan ke sini, bolak-balik tiada henti, ngeluyur. Dan Daud berkata, my wandering, ngeluyurku, engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, ini luar biasa. Dan kata ini, saudara, hanya muncul satu kali di dalam seluruh perjanjian lama, yaitu di sini. Artinya ini bukan kata yang lazim dipakai. Maka berarti Daud sengaja memilih kata yang khusus untuk melukiskan situasi yang dihadapi. Dan kata ini menggambarkan kehidupan seseorang yang ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, begitu sulitnya kata ini diterjemahkan sehingga berbagai versi Alkitab menerjemahkannya berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan sebagai ratapan, itu di NIV. Ada yang menerjemahkan sengsara seperti di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Ada yang menerjemahkan tossing seperti terombang ambing, itu di dalam NRSV misalnya. Saudara, apapun juga, pemazmur ingin berkata di tengah kebingungannya, sengsaranya, terombang ambingnya, guling-gulingnya dia, ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan. Tuhan, Engkau mencatat semuanya. My wandering. Ngeluyurnya aku, kacaunya aku, bingungnya aku. Engkaulah yang menghitung-hitung. Engkaulah yang mencatatnya dengan detil. Saya kira saudara, gambaran seperti ini terjadi di dalam hidup banyak orang hari ini. Seperti
wanderer, orang yang ngeluyur. Tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu mau ngapain. Kita kerja juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana masa depan kita. Kita mau pergi juga tidak tahu harus kemana. Tidak bisa kemana-mana mungkin. Kita pindah dari satu kota ke kota yang lain. Mungkin di dalam hidup kita entah berapa kali kita pindah kota. Abis ini kemana lagi pun kita juga tidak tahu. Dan untuk apa akan menuju kemana kita juga tidak tahu. Lalu apa kaitannya semua yang sudah terjadi di masa lalu kita dengan masa depan kita? Kita juga tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti? Kita tidak tahu. Seperti Daud, saudara, yang tidak tahu apa gunanya semua yang dia alami dan kemana semua ini akan membawa dia. Wandering. Tapi kalimat ini luar biasa. Sengsaraku, terombang-ambingnya aku, ngeluyurnya aku, Engkau menghitung dan mencatatnya. Tuhan tahu, Dia peduli dan Dia terus mengikuti kita di dalam ngeluyurnya kita. Sambil Dia membuka jalan bagi kita. Kalimat berikutnya, saudara, di ayat 9 itu meneruskan pemikiran ini. Daud berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, kirbat adalah semacam botol dari kulit yang biasa dipakai untuk menyimpan anggur. Mungkin saudara kalimat ini lebih tepat diterjemahkan, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Seperti permohonan kepada Tuhan. Tetapi yang unik dia langsung menyambung, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka di satu sisi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Tampung itu, jangan sia-siakan. Tetapi di sisi yang lain dia tahu Tuhan pasti sudah lakukan. Tuhan sudah daftarkan semuanya. Maka bukan hanya ngeluyurku yang dicatat oleh Tuhan. Tetapi air mataku juga ditampung dan didaftarkan oleh Tuhan. Saudara, tentu ini gambaran puitis. Bukan sungguh-sungguh Tuhan punya buku catatan atau Tuhan punya botol untuk menampung air mata kita. Tetapi ini gambaran yang sangat indah. Seakan-akan Tuhan seperti itu. Dan Daud minta Tuhan, tampung air mataku. Jangan biarkan aku menangis dengan percuma. Tampung, daftarkan air mata itu. Tuhan tampung dan daftarkan semuanya. Tidak peduli berapa banyak ngeluyurnya kita. Tidak peduli berapa banyak air mata kita. Tuhan perhatikan. Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan Dia sangat peduli kepada penderitaan anak-anaknya. Saudara, apakah Tuhan kemudian hanya tahu dan peduli dan berhenti di sana? Tidak. Tuhan siap untuk menolong. Daud melanjutkan di ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Terjemahan lain saudara mengatakan begini. Aku yakin God is for me. Allah adalah bagiku. Saudara, seorang penulis bercerita. Di dalam keadaan dia sakit. Dia ditinggal pergi oleh suaminya. Dia sangat sedih. Dia merasa tertolak. Dia merasa dibuang. Sementara sakitnya semakin parah. Di dalam keadaan itu dia merasa sangat kesepian. Dan tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan hidup. Tetapi dia berkata ada kekuatan luar biasa yang dia dapatkan dari temannya. Temannya terus ada untuk dia. Kapan saja dia telepon, temannya mendengarkan dia. Kapan saja dia datang ke temannya hanya untuk cerita dan menangis. Temannya selalu bersedia mendengar. Dan ada satu kartu yang kemudian diberikan temannya kepada dia yang sangat menguatkan dia. Kartu itu bertuliskan begini. Jangan lupa, aku temanmu apapun yang terjadi. Jangan lupa, aku temanmu apapun yang terjadi. Maka kita bisa membayangkan, saudara. Tuhan menawarkan penghiburan yang sama kepada kita. Jangan lupa, aku temanmu, apapun yang terjadi. Dan Dia bukan sekedar teman, Dia Tuhan kita. Aku terus ada bersamamu.
Walaupun yang lain tidak tahu lagi dan tidak bisa mengikuti lagi ngeluyurmu. Walaupun yang lain tidak peduli lagi kepadamu. Aku terus mengikuti engkau. Aku menampung air matamu dan mendaftarkan semuanya. Apapun yang terjadi, aku temanmu. Maka Daud saudara dengan bersyukur bisa berkata, aku yakin Allah adalah bagiku. God is for me. Dan yang ketiga saudara, di ayat kelima bagian akhir Daud berkata begini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Istilah manusia terjemahan lebih literal adalah daging. Apakah yang dapat dilakukan daging terhadap aku? Saudara, kalau kita berpikir, apa sih yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Ada orang menjawab dengan cepat, tidak ada. Salah, saudara. Apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Banyak, saudara. Manusia bisa memecat kita dari pekerjaan. Manusia bisa menyakiti hati kita dengan berbagai kejahatan mereka. Manusia bisa menipu kita dan membuat kita kehilangan harta. Manusia bisa menyiksa kita, bisa membunuh kita. Manusia bisa lakukan banyak hal kepada kita. Bisa membuat kita sangat menderita. Daud sendiri mengalami apa yang dilakukan manusia terhadap dia. Sampai habis-habisan dia menderita karena manusia. Saudara, demikian pula hari ini kita juga bisa bertanya, apa sih yang bisa dilakukan virus pandemi kepada kita? Jawabannya juga sama, banyak penderitaan bisa kita terima, kita tanggung karena kondisi ini, karena virus, karena pandemi. Tapi pertanyaan ini saudara ingin mengatakan, taruhlah ketakutanmu di tempat yang benar. Saudara, istilah daging di sini itu kontras dengan Allah. Apakah yang bisa dilakukan yang cuma daging itu, yang cuma ciptaan Allah itu dibanding dengan Allah? Sementara Allah berjanji akan menjagaku dan Allah di pihakku. God is for me. Apa yang bisa dilakukan semua itu kepadaku? Kalau Allah berjanji ada bagiku. Saudara, dan kebenaran ini luar biasa. Waktu kita takut akan Allah, semua ketakutan lain itu ditaruh di tempat yang benar. Bukannya kita tidak takut lagi, tetapi ketakutan itu semakin pudar karena dibandingkan dengan Tuhan tidak ada yang lebih berkuasa. Saudara, betul bahwa orang-orang bisa memfitnah kita. Bisa menghina kita, bisa mengancam kita. Orang bisa menolak kita, orang bisa membuat kita kehilangan pekerjaan, memasukkan kita ke dalam penjara atau bahkan membunuh kita. Demikian pula kondisi yang tidak pasti hari ini. Virus ini bisa membuat hidup kita menderita dan penuh ketidakpastian. Tetapi bukankah hidup kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan? Bukan pada yang lain, bukan pada apapun. Dan bukankah Tuhan janjikan tidak ada yang akan terjadi kepada kita tanpa izin Tuhan. Dan tanpa akhirnya Tuhan bisa rubah membawa kebaikan bagi kita. Dan itulah yang paling pasti dalam hidup kita. Maka mari kita bertanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Atau hari ini kita bisa tambahkan, apakah yang dapat dilakukan pandemi ini terhadap aku? Sekali lagi saudara, betul, banyak hal bisa dilakukan mereka untuk menghancurkan kita. Tapi mari kita taruh ketakutan itu di tempat yang benar. Karena virus, manusia, atau kondisi apapun, tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan Tuhan yang adalah bagi kita. God is for me. Yang terakhir. Surah Mazmur ini ditutup dengan sebuah keyakinan yang besar dari Daud. Bahwa dia pasti akan terlepas dari situasi yang dia alami. Karena Tuhan sudah berjanji kepadanya. Ayat 13 dan 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dan kalimat terakhir sangat luar biasa. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
Saudara, kalau saudara ingat, Yesus pernah menjanjikan sesuatu yang sama. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus berjanji kepada kita, Dia memberikan kelepasan dari kegelapan. Itu berarti kelepasan dari dosa, dari kematian, dari hukuman kekal. Walaupun penggenapannya nanti di dalam kekekalan, pasti kita akan dapatkan. Tapi hari ini pun kita sudah mengalaminya. Dan itu juga berarti Tuhan menjanjikan kelepasan dari kegelapan hidup, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari hidup tanpa makna, dari hidup yang goncang terus menerus. Walaupun sepenuhnya kita akan terima itu nanti di kekekalan, pasti kita terima. Tapi hari ini pun kita sudah mengalami. Saudara, Yesus sudah bawa kita yang percaya ini keluar dari itu semua. Dan menerima cahaya kehidupan di dunia ini, sekarang ini. Dan sepenuh-penuhnya genap pada waktu nanti kita bersama dengan Dia di kekekalan. Saudara, maka seorang penafsir berkata begini, janji Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang tadi kita baca adalah penggenapan sesungguhnya dari Mazmur 56 ini. Kita yang di dalam Tuhan sesungguhnya sudah tidak berjalan di dalam kegelapan. Sekalipun saudara di dalam dunia masih banyak situasi yang menyebabkan kita khawatir, takut, gelisah, menderita. Tetapi kita bersama Yesus yang memberikan terang hidup. Dan yang berjanji bahwa di akhir dari segalanya bukan kegelapan yang akan kita terima. Tetapi terang hidup sepenuhnya di sorga. Pasti kita dapatkan. Maka hari ini pun saudara, kita bisa berjalan di dalam cahaya kehidupan itu. Tuhan bersama kita dimanapun, keadaan apapun kita. Walaupun kita ngeluyur ke sana kemari, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dan keadaan menekan kita sampai kita tidak tahu harus kemana. Tuhan bukan saja membimbing kita hari ini. Tuhan bukan saja menerangi hidup kita hari ini. Tetapi Dia berjanji di ujung dari segalanya bukan kegelapan, bukan air mata, tapi hidup sepenuhnya pasti akan kita terima. Maka hari ini, mari kita belajar berkata seperti Daud. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan siapapun atau apapun terhadap aku? Karena hari ini Allah bersama dengan aku. Dan Dia akan bersama dengan aku terus sampai kepada kekekalan. God is for me now and forever. Allah adalah bagiku sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara. Responi Tuhan di dalam doa. Masing-masing berdoa. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan bersama. Biarlah firman-Mu terus bergema di dalam hati kami. Roh Kudus membimbing kami untuk semakin memahami firman-Mu dan percaya kepadamu. Tuhan, situasi hidup kami berbeda-beda. Tapi situasi apapun yang kami alami, biar kami percaya hari ini Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan terus bersama dengan kami sampai kekekalan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita juga boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar bangsa kita ini dapat mengatasi akan penyebaran COVID-19 ini yang tiada hentinya terus bertambah. Dan kiranya melalui program yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu melalui vaksinasi ini, seluruh masyarakat Indonesia boleh menerimanya, sehingga boleh mencegah akan penyebaran COVID-19. Dan tak lupa juga kita juga mendoakan akan pemulihan perekonomian Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan akan pergumulan bangsa ini, yaitu akan penyebaran COVID-19 yang tidak kunjung reda ya Tuhan. Tapi kami menyerahkan ya Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa ini ya Tuhan. Melindungi bangsa ini ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang terbatas, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kami. Maka dari itu, kami memohon ya Tuhan kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa ini ya Tuhan, melindungi bangsa ini dari penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk program pemerintah, yaitu akan program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan boleh menyertai para pemimpin negara ini. Kiranya vaksinasi ini boleh tersebar merata ya Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia boleh menerimanya. Sehingga bangsa Indonesia boleh mencegah ya Tuhan akan bertambahnya penyebar luasan akan COVID-19 ini. Kami juga berdoa akan perekonomian di Indonesia ya Tuhan, yang saat ini sedang tidak menentu, naik turun, tetapi kiranya Tuhan boleh melindungi bangsa kami ya Tuhan. Tapi kami menyerahkan kembali ya Tuhan kepada Tuhan, karena Engkaulah yang berkehendak atas Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk pergumulan akan jemaat-jemaat. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita yang mungkin pergumulan pribadi kita, keluarga kita, ataupun masa depan ataupun yang lain. Mari kita menyerahkannya pada Tuhan. Saya memberikan kepada setiap kita waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami, inilah pergumulan kami menyerahkannya kepada Engkau. Karena kami percaya, Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami, atas kehidupan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi setiap kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari bersama dengan penuh ucapan syukur kita
Kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur atas pengampunan yang Kau berikan, iman yang Kau berikan, dan penyertaan-Mu yang tidak pernah henti yang Kau berikan juga kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba saatnya kita mengembalikan pujian kita, sembah kita, dan hormat kita kepada Tuhan. Doksologi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih dari Allah Bapa kita, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah pada hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengambil waktu teduh. Amin. Bapak, Ibu, ibadah hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau kita boleh dipimpin oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menjalani hari-hari kita di masa-masa pandemi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan dari STT Saat yang telah membuat rekaman ibadah dan bisa kita gunakan mulai tanggal 8, 15, dan 22 ini. Saya berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan dan dari STT Saat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus menghimbau kita boleh mengikuti channel-channel pembinaan baik melalui YouTube ataupun Instagram ataupun ibadah doa melalui Zoom. Kita akan mengadakan ibadah doa setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui Zoom. Kita juga akan mengadakan PA lewat IG Live setiap hari Kamis. Dan apabila Bapak Ibu kesulitan untuk mengakses IG, Bapak Ibu bisa mendapatkan PA di setiap hari Selasa di channel YouTube kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengingatkan bahwa ibadah minggu depan, yaitu minggu terakhir di bulan Agustus, kita akan bersama-sama berkumpul kembali lewat Zoom. Kita akan beribadah bersama lewat Zoom. Demikian juga ibadah awal September, kita akan mengadakan perjamuan kudus melalui Zoom. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa memperhatikan pengumuman yang diberikan di dalam grup jemaat oleh majelis jemaat. Mewakili majelis jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, baik di dalam doa, di dalam dana, dan di dalam daya. Kita tahu masa ini tidak bisa kita lewati sendiri, tetapi dengan bekerja sama, bergandengan tangan, menyatukan hati, kita bisa keluar dari masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.